Glorious People, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali di dalam ibadah online kita yang ke-13 di minggu ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. There is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berdoa agar Bapak Ibu dalam keadaan baik selalu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan mendapat bagian dalam tanah hati kami yang subur. Roh Kudus berikan kepada kami pengertian untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 peran Roh Kudus dalam ayat ini. Peran pertama, penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Yang kedua, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu.
Sekali lagi, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Wow. Dan yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, ini peran yang luar biasa untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu persatu dari peran Roh Kudus di dalam ayat ini. Penghibur yaitu Roh Kudus. Daud pernah mengalami penghiburan daripada Roh Kudus. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Seharusnya orang takut dalam berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau, sebab Tuhan, sebab Roh Kudus beserta denganku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Demikian dengan kehidupan kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problem, persoalan yang begitu berat, bahkan mengancam hidup kita, ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu dibiarkan begitu saja dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita datang kepada Roh Kudus. Kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita berkata-kata dengan Roh Kudus. Dan kita minta Roh Kudus menghibur kita, memberikan kekuatan lewat penghiburan. Penting sekali kita mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ada orang yang merasa takut. Dia merasa takut karena dia berpikir umurnya sudah begitu tua. Dia merasa sendiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia dan mengatakan bahwa jangan takut, bahwa aku beserta denganmu. Dan pada saat itu orang tersebut hatinya terhibur karena ada Roh Tuhan yang tinggal di dalam hatinya. Dan yang kedua, peran dari Roh Kudus dalam ayat ini adalah Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dikatakan sekali lagi, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus bisa mengajarkan segala sesuatu. Ya, salah satunya Daud mengatakan di dalam Mazmur 18 ayat 34. Yang mengajar tanganku berperang. Siapa yang mengajar Daud berperang? Roh Kudus. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Siapakah yang mengajar untuk melenturkan busur tembaga? Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hidup daripada Daud menolong untuk bisa berperang, sehingga Daud mengalami kemenangan dalam peperangan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus berkarya, berperan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Mungkin untuk ibu-ibu pada saat ini yang ada di rumah, Roh Kudus bisa mengajarkan Anda untuk bermasak. Roh Kudus mengajarkan Anda untuk membuat kue, apa saja. Dan Roh Kudus juga dapat mengajar bapak-bapak saat ini yang mungkin sekarang sudah pensiun, nggak tahu harus berbuat apa, tidak tahu bekerja apa. Tapi Roh Kudus dapat mengajar sesuatu untuk kita menghasilkan sesuatu, untuk kita berbisnis, untuk kita berkarya. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Roh Kudus dengan baik, Roh Kudus akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Dia akan menuntun kita, dia akan memimpin kita. Roh Kudus akan mengajarkan sesuatu yang lebih lagi buat kita semua. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Roh Kudus mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita. Wow. Dia mengingatkan firman Tuhan. Ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, kita tertekan dengan persoalan-persoalan itu,
Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Roh Kudus mengingatkan itu, dan itu adalah firman rema yang kita dapatkan daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, itulah firman rema, Bapak Ibu Saudara. Firman itu akan hidup di dalam diri kita. Firman itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman itu akan menghibur kita. Firman Tuhan itu akan menjadi solusi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa pentingnya Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ayat lain dari peran Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Saya percaya Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus, dan saya percaya Bapak Ibu juga mau melakukan segala perintah daripada Tuhan Yesus. Aku, Tuhan, akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua peran Roh Kudus di dalam ayat ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain. Bapak Ibu, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Yakinkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus sebagai penolong satu-satunya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak punya jalan keluar, Bapak Ibu sudah tidak tahu harus kepada siapa minta pertolongan, tetapi saya yakinkan ada Roh Kudus yang menjadi penolong dan siap menolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menolong kita dalam banyak hal. Dikatakan juga Roh Kudus menolong kita dalam doa kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Amin. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, pada waktu kita susah, kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ada penolong dalam hidup saya. Ketika kita tidak bisa berdoa lagi, Roh Kudus akan berdoa untuk kita kepada Bapa. Dan pastinya Tuhan mendengar doa kita. Percaya Tuhan mendengar doa kita. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus ini akan menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Tidak pernah kita ditinggalkannya, tidak pernah kita dibiarkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan mengajar kita kepada kebenaran. Dia akan selalu mengingatkan hal yang benar. Dia selalu mengajar kita berkata benar. Dia akan mengajar kita selalu berperilaku benar. Haleluya. Oleh sebab itu, jadikan Yesus partner, jadikan Roh Kudus partner dalam kehidupan kita. Roh Kudus biarlah memimpin hidup kita. Karena saat ini adalah zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang beserta dengan kita. Bapa tinggal di surga, dan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan ayat yang lain daripada firman Tuhan ini, kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8.
ayat yang terakhir yang akan kita bahas sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada dua peran Roh Kudus lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa. Untuk apa kuasa? Untuk membuat mujizat-mujizat, untuk menginjak ular dan kalajengking sebagai lambang iblis. Kuasa ini diberikan untuk melayani, dan kita percaya setiap kita yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Roh Kudus, memohon kepada Roh Kuasa untuk kita berdoa dengan kuasa, untuk melayani dengan kuasa, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa, untuk bersaksi dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, kuasa ini sudah diberikan dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Kita berdoa dengan kuasa. Tuhan berikan kuasa buat kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus menjadikan kita saksinya bahwa Yesus Tuhan. Dengan nama Yesus, dengan kuasa daripada Tuhan, Roh Kudus, kita menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Kita lihat dalam KKR besar, banyak terjadi kesembuhan-kesembuhan. Di dalam Alkitab juga kita baca, banyak orang-orang yang sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti buta, seperti lumpuh, seperti tuli. Semua disembuhkan oleh Tuhan karena kuasa daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya masih berlaku bagi kita semua. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara sudah putus asa, tidak ada harapan, ingat masih ada harapan. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, dan Dia memberikan kepada kita kuasa untuk kita menjadi orang yang berkemenangan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Mari kita baca firman Tuhan Lukas 11 ayat yang ke-13. Kita sudah bicara tentang Roh Kudus, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita lihat Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Apabila Bapamu yang di surga, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita hanya tinggal minta. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Bapa penuhi kami dengan Roh Kudus. Saya mau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, kenapa Roh Kudus diberikan? Yesus sendiri berkata sebelum Dia naik ke surga, adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus datang kepada. Lebih baik, karena Roh Kudus akan menjadi penolong dalam hidup kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur buat kita. Roh Kudus akan mengingatkan semua firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu berkemenangan di dalam Dia, yang menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Dia. Saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Undang Dia dalam kehidupan Saudara. Tiap hari, tiap waktu, Bapak Ibu Saudara bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Jangan biarkan Dia diam, tetapi biarlah Dia berkarya. Biarlah Roh Kudus terus kita komunikasikan. Kita bersama dan menyembah Dia. Kita tinggikan Dia. Kita berjalan bersama Dia. Kita dituntun oleh Dia. Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan berperan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu berkemenangan dan sukacita di dalam Dia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, dan kami rindu firman-Mu ini hidup di dalam kami. Dan kami berdoa untuk Roh Kudus memenuhi setiap mereka yang membutuhkannya, mereka yang menginginkannya, mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Roh Kudus, tolong dalam nama Yesus, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah hidup mereka, pimpinlah hidup kami Tuhan.
Karena Roh Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang betul-betul menguatkan kami. Karena Roh Kudus berperan di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami, menyertai kami Tuhan, kapanpun Tuhan, sampai kami kembali kepada Tuhan. Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.